warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Kawatisa Putri Usain. Saya dari kelas kimia A. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia organologam. Yang pertama saya akan jelaskan definisinya terlebih dahulu. Senyawa organologam merupakan suatu zat yang berperan penting dalam ilmu kimia, di mana senyawa organologam ini mempelajari tentang logam yang berikatan langsung dengan satu atau lebih atom karbon, tetapi tidak semua senyawa organologam berikatan langsung dengan atom karbon. Contohnya kompleks fosfin dan logam hidrida. Nah, kemudian saya akan membahas fungsinya. Fungsi utama dari senyawa organologam ini yaitu sebagai katalis pada reaksi kimia. Ini merupakan contoh senyawa organologam. Nah, ini merupakan salah satu contoh senyawa organologam yaitu trimetil boron. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari penemuan senyawa organologam ini. Senyawa organologam ini sebenarnya sudah ada pada jutaan tahun yang lalu dengan ditemukannya kobalamin dan vitamin B12, di mana merupakan senyawa organologam yang berasal dari alam. Saya akan menjelaskan beberapa penemu senyawa organologam. Yang pertama yaitu cadet pada tahun 1760, di mana diberi nama uap dan cair. Akan tetapi penemuan cadet ini pada tahun 1760 banyak ditentang oleh masyarakat karena dia mereaksikan kalium asetat dan arsen trioksida, akan tetapi hasil yang direaksikannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi banyak yang menentang cadet bahwa penemuannya ini gagal. Penemu kedua yaitu disebut dengan garam Zeiss pada tahun 1827, di mana Zeiss yang merupakan penemu telah menemukan organometal pertama, sehingga pada tahun 1868 Birnbaum mengkonfirmasi ditemukannya ligan pada penemuannya, sehingga membuat penemuannya ini semakin kuat dan semua orang mendukung dengan penemuan Zeiss ini. Nah, sedangkan pada tahun 1975 struktur sempurna akan penemuan Zeiss ini sudah terkarakteristik, sehingga membuktikan bahwa Zeiss lah penemu pertama organologam. Nah, diketahui bahwa strukturnya ini mengandung molekul etilen yang terikat melalui kedua atom karbon ke atom platina pusat PT. Nah, penempatan atom karbon etilen ke atom platinum pusat ini membuat garam Zeiss memenuhi syarat sebagai senyawa organologam. Selanjutnya yaitu Grignard reagen, di mana dia menemukan pada tahun 1900 oleh Victor Grignard secara tak sengaja yang diproduksi untuk membuat senyawa lain, Steyr method. Saat itu dia sedang melakukan penelitian. Nah, kemudian pada tahun 1951 sampai 1952 penemuan oleh Ferrons, di mana disebut dengan senyawa sandwich atau metalons, di mana Ferrons ini sebenarnya ingin melakukan sintesis full valen, yaitu senyawa sandwich hidrokarbon saja, tetapi karena ia menemukan struktur yang sangat stabil, maka penemuannya ini diberi Nobel Prize Geoffrey pada penelitian senyawa sandwich. Tata nama senyawa organologam yaitu yang pertama, gunakan nama kumpulan organik sebagai awal lanjut pada nama logam. Kemudian jika terdapat lebih dari satu kumpulan, tambahkan awalan seperti di, tri, bis, tris bagi kumpulan kompleks dan dicantumkan ke nama di atas.
Kemudian jika kumpulan yang serupa terikat pada logam, sebagian tersebut dinamakan dengan menyebut nama kumpulan tersebut mengikuti susunan abjad. Jika kumpulan anion yang lain seperti H, X, O, Cr, Or, dan Nr2 berkaitan dengan logam, nama kumpulan ini diakhiri dengan kata tidak. Kemudian kita juga boleh menambahkan anion itu sebagai awalan dan hendaklah disambungkan dengan O kepada kumpulan R yang lain mengikuti susunan abjad seperti hidrokloro, nitrit, okso, dan sebagainya. Kemudian senyawa silikon dan beberapa metaloid lainnya diberi nama sebagai turunan dari hidrida dengan satu suku kata. Saya akan mencoba menuliskan contoh senyawa organologam. Ini merupakan karbon dan ini merupakan logam dan ini merupakan contoh senyawa organologam.